Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memestakan pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 324. Gereja ini sebagai Basilika Agung yang didirikan pertama sebagai lambang kemerdekaan dan perdamaian setelah 3 abad lebih gereja dianiaya oleh kaisar-kaisar kafir atau kaisar-kaisar yang belum mengenal Yesus. Sebelum adanya pengumuman Edik Milano oleh Kaisar Konstantinus Agung, jemaat Kristiani tidak bebas dalam melakukan peribadatan. Orang Kristen selalu dikejar-kejar dan dianiaya oleh pemerintah Romawi. Namun pada akhirnya ketika Kaisar Konstantinus bertobat, kekaisaran memberikan kebebasan kepada orang-orang Kristen dan agama Kristen sebagai agama kekaisaran. Salah satu dukungan kekaisaran adalah membangun gereja Basilika Lateran. Hari ini juga digambarkan dalam bacaan Injil tentang bait Allah. Bagi orang Yahudi, hari raya Paskah adalah hari raya yang sangat besar. Pada hari raya itu, semua laki-laki dewasa Yahudi yang berusia 13 tahun wajib berziarah ke Yerusalem. Upacara utamanya adalah setiap orang mengorbankan kurban anak domba dan perjamuan Paskah dalam keluarga-keluarga. Selain mempersembahkan kurban, para peziarah juga harus membayar pajak bait Allah. Mata uang yang boleh dipersembahkan hanyalah mata uang Yerusalem. Dua kewajiban ini menjadi kesulitan para peziarah karena berasal dari tempat yang jauh dan mata uang yang berbeda. Atas dasar kesulitan ini, di halaman bait Allah banyak pedagang dan penukar mata uang. Dan sebenarnya kehadiran mereka sangatlah membantu peziarah.
Lalu digambarkan bahwa Yesus sedikit marah kepada mereka yang jelas-jelas membantu para peziarah. Mengapa? Jawabannya adalah karena Yesus mengetahui bahwa ternyata pedagang dan penukar uang itu tampaknya melakukan kebaikan, padahal sesungguhnya mereka penuh dengan ketidakjujuran dan ketidakadilan. Para pedagang dan penukar melakukan praktek bisnis bukan karena ingin membantu, tetapi untuk mencari keuntungan yang lebih dengan cara-cara yang tampak baik. Inilah yang membuat Yesus marah. Saudara-saudari terkasih, kita adalah bait Allah. Kita adalah gereja yang hidup. Bait Allah bukan hanya sebatas bangunan fisik, tetapi diri kita sendirilah sebagai bait Allah yang hidup. Dengan begitu, jika kita merusak diri kita, maka kita merusak bait Allah. Kita semua pasti punya kesalahan, kekurangan, kelekatan, tindakan-tindakan yang tidak pas dengan aturan. Tetapi lewat bacaan hari ini kita diajak untuk belajar memperbaikinya kembali, baik dalam diri kita sendiri maupun untuk komunitas kita serta masyarakat dan bangsa kita. Semoga peringatan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran ini membantu kita untuk berefleksi, untuk terus-menerus berjuang menjaga diri kita dari segala sesuatu yang bisa merusak diri kita. Karena gereja itu hadir lewat diri pribadi kita. Dan semoga lewat diri pribadi kita menjadi tanda atau simbol kemuliaan Tuhan dan belas kasih Allah kepada sesama. Tuhan memberkati. Ya Bapa, Basilika Lateran menjadi tempat di mana gerejamu berdiri. Semoga ribuan tahun sejarah gereja ini memberi kami manusia pelajaran untuk selalu memelihara iman kami kepadamu. Dan semoga juga kami menjaga kesucian tubuh kami yang adalah bait-Mu sendiri. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.